Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Abdul Majid dengan akhiran NIM 057. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, yang mana saya akan menyampaikan sebuah hasil presentasi saya di sini. Yang pertama dalam soal prinsip check and balance dalam sistem kelembagaan negara. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengubah sistem ketatanegaraan dari yang tadinya bertumpu pada supremasi MPR, pembagian kekuasaan vertikal, menjadi sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balance, saling mengawasi dan saling mengimbangi. Alasan utama mengapa sistem ini ditekankan, mencegah otoritarianisme dan mencegah akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam soal kedua, kedudukan presiden dan pembatasan kekuasaan, yang mana telah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah sistem presidensial tetap dipertahankan, namun kekuasaan saat ini telah dibatasi secara konstitusional dan tidak lagi bersifat sangat kuat. Dasar hukum dan argumentasi pembatasan kekuasaan presiden. Pembatasan masa jabatan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden maksimal memegang jabatan selama 2 periode atau 2 kali 5 tahun. Untuk mencegah lahirnya kekuasaan absolut yang berlangsung puluhan tahun, menggeserkan kekuasaan legislatif pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang kini berada di tangan DPR, bukan lagi presiden. Presiden hanya berhak menjaga RUU dan ikut membahasnya bersama DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Pengawasan melalui persetujuan DPR. Tindakan strategis presiden kini memerlukan persetujuan pertimbangan DPR. Misalnya, dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional pada pasal 11, serta dalam mengangkat duta besar pasal 13. Mekanisme pemakzulan, yang mana pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui proses hukum dan politik yang melibatkan 3 lembaga, yaitu DPR sebagai pengusul, MK sebagai lembaga peradilan yang memeriksa dugaan pelanggaran hukum, dan MPR yang memutuskan pemberhentian tersebut. Pada soal ketiga, yaitu keuntungan dan kelemahan pelaksanaan otonomi daerah, yang mana otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi. Keuntungan otonomi daerah, pelayanan publik lebih cepat dan sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah lebih memahami karakteristik sosial budaya dan kebutuhan spesifik wilayahnya sehingga kebijakan dapat lebih tepat sasaran tanpa harus menunggu arahan pusat. Contoh konkretnya, inovasi pelayanan publik tingkat daerah seperti mal pelayanan publik terpadu di berbagai kabupaten atau kota yang mempermudah warga dalam mengurus dokumen perizinan dan kependudukan dalam 1 hari. Mendorong kemandirian dan inovasi daerah. Daerah berhak menggali dan mengelola potensi pendapat asli daerah masing-masing. Seperti contoh konkretnya, yang memiliki potensi alam berinovasi, mengelola desa wisata mandiri, atau memaksimalkan UMKM lokal untuk meningkatkan ekonomi warganya. Kelemahan otonomi daerah, munculnya korupsi di daerah, seperti desentralisasi kewenangan terkadang diikuti oleh desentralisasi korupsi yang memunculkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal atau raja-raja kecil.
tumpang tindih peraturan hiperregulasi. Daerah seringkali membuat regulasi yang bertabrakan dengan kepentingan nasional. Contoh konkretnya, pembuatan peraturan daerah seperti Perda terkait pungutan atau pajak daerah yang ternyata bertentangan dengan undang-undang di atasnya, sehingga justru menghambat iklim investasi. Soal yang keempat, pemenuhan unsur-unsur demokrasi menurut Bagir Manan di Indonesia, yang mana secara konstitusional dan legal formal, ketiga unsur negara demokrasi yang disebutkan sudah terpenuhi di Indonesia dengan bukti dan dasar hukum, adanya kebebasan membentuk perkumpulan dan adanya kebebasan menyatakan pendapat, serta adanya hak suara dalam pemilu, yang mana pada adanya kebebasan membentuk perkumpulan, pemenuhan sudah terpenuhi, warga negara bebas membentuk organisasi atau serikat. Dasar hukum pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah. Bukti konkretnya, tumbuh suburnya sebagai partai politik lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan, dan serikat buruh pasca reformasi yang diakui legalitasnya oleh negara. Dan adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang mana pemenuhan sudah terpenuhi, masyarakat memiliki ruang berekspresi secara lisan, tulisan, dan visual. Dasar hukumnya pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bukti konkretnya, terjaminnya kebebasan media tidak lagi dibredel seperti masa Orde Baru. Masyarakat bebas melakukan unjuk rasa, demonstrasi untuk mengkritik kebijakan pemerintah secara damai, serta kebebasan berekspresi di ruang digital. Dan adanya hak suara dalam pemilu, ada pemulihan sudah terpenuhi secara demokratis melalui pemilu langsung. Dasar hukumnya pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bukti konkretnya, pelaksanaan pemilihan langsung yang rutin diselenggarakan tiap 5 tahun. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat secara langsung memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, serta kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dengan menjunjung asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.